Tengoklah sini, iya. Oke boleh. Tunnel Raja, Assalamualaikum. Johor MC. Wah, makin rame ini. Assalamualaikum. Tetap semangat. Mana semangat? Masih semangat nggak nih? Tolong komen. Masih semangat nggak? Kita perlu paradigma, kita perlu pandangan menyikapi kondisi yang hari ini. Kita sendiri juga nggak jelas sebenarnya ini ya. Jujur aja juga nggak jelas. Kalau dibilang disuruh di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak dikasih makan, lama-lama mati juga gara-gara takut sama corona. Niaga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaya dua. Ya, tajuknya atau temanya malam ini adalah bagaimana menjalankan bisnis ketika COVID-19. Saya barusan upload video terkait tentang mental block atau apa yang ada di pikiran kita. Kemudian apapun yang kita ucapkan itu adalah doa. Saya uploadnya di YouTube. Nanti habis nonton video ini silahkan ditonton. Semangat, kena senantiasa kekeh, kukuh. Oke, semangat. Oke, mantap. Kasih saya vibrasi baiknya. Kasih saya semangat baiknya, vibrasi baiknya. Jujur saya miss you so much lah. Rindu sekali sama KL, Sabah, Johor, Kota Tinggi. Setelah badai ini berlalu, pasti kita bisa silaturahmi kembali. Ada pertanyaan? Ya sayang. Discover stories within stories. Huawei P40 series. Oke Bang Rudi silakan, ada yang mau disampaikan? Miss you too. 43 orang. Harusnya kalau udah di-share semuanya 200 orang ada ini. Oke Bang Rudi, ada yang mau disampaikan dulu? Say hi dulu sama teman-teman semuanya. Iya. Halo. Selamat malam. Kita yang ada di Indonesia, terima kasih buat MXP yang sudah memberikan kesempatan buat saya sama Bagus Baraja untuk sharing kepada teman-teman semua. Yes. Good. Dan kali ini kita sharingnya ringan-ringan saja ya. Ringan saja. Ringan saja dalam nuansa tidak terlalu serius. Ya. Oke. Dan semoga nanti sharingnya bermanfaat. Ya, kita buka juga sesi tanya jawab, Master ya. Ya betul. Mobil khusus kerabat kita yang ada di Malaysia. Gini, kalau kebanyakan motivator mengatakan it's all about mindset, mungkin di satu sisi saya setuju ya. Tapi saya mau tambahkan, selain it's all about mindset, yang harus ditambahkan adalah it's all about feel. Jadi mindnya kita tidak bekerja kalau feelnya tidak bekerja dengan baik juga. Jadi intinya itu ada di feel. Setuju Master? Ya betul. Feel. Salam Mas Rudi dan ya rasa. Lama kali mengopi dengan abang berdua. Oh lama tak ngopi. Segera kita ngopi Bang Enazri. Luka batin yang dalam tolong ajar cara hapus terus. Oke, Kak Puan Zurita. Nanti kita bahas itu ya. Ya. Malam Bang Rudi, Pak Purwanto. Halo Purwanto. Ini wassalam. Oke. Lanjut Master. Oke, jadi kita kali ini cuman sharing tentang bagaimana mensikapi keadaan saat ini. Ya. Nah, jadi gini. Lalu bisnis apakah harus berhenti Master? Hanya gara-gara ini? Ya, jadi sebenarnya dalam kasus saat ini, virus wabah saat ini ya, kita itu diminta untuk lebih banyak memperbaiki ibadah,
Iya. memperbaiki ibadah, memperbaiki pola mindset cara Iya. berpikir, dan lebih fokus kepada solusi, Iya. lebih fokus kepada solusi dan jalan keluar, seperti itu. Mungkin besok malam yang akan kita bahas tentang mental apa, Iya. mental apa yang harus teman-teman miliki ketika dalam dalam kondisi yang saat ini, untuk tetap berjalan di bisnisnya. Nah, di situ akan kita bahas tentang mental. Mental itu pikiran, energi, seperti itu. Hai Nurin, hai Ma. Waduh. Saya rindu sekali jujur. Jujur dari hati yang paling dalam. I'm so miss you so much. Rara juga udah merapat. Oke, saya tambahkan dari Mas Rudi ya. Iya. Jangan buat ketika kita diberikan ujian seperti ini, lalu kita selalu berusaha untuk membatasi diri. Ya, hari ini sudah sangat berbeda dengan zaman dulu kala. Hari ini ada medsos, ada Facebook, ada Twitter, ada juga YouTube. Jadi untuk teman-teman yang berbisnis, terutama MXB, semangat itu harus tetap ada, syukur harus tetap ada. Apapun yang terjadi tidak akan mengurangi jatah rezeki kita dari Allah. Ya, berhenti dari sekarang berpikir bahwa ketika ada wabah, ya, pandemi atau COVID-19 ini, lalu kita berpikir bahwa seakan-akan rezeki kita mengecil. Rezeki kita tidak berubah, memang segitu adanya. Ya, memang segitu adanya, dan ikhtiar tetap. Ikhtiar tetap, jangan sampai berhenti berikhtiar, berhenti berusaha, berhenti bergerak, berhenti berbaik sangka. Tidak boleh seperti itu. Teruslah berbaik sangka. Ada hari ini Facebook sudah sangat membantu ya. Jujur mungkin saya orang pertama yang akan berterima kasih sama pencipta Facebook dengan Instagram. Kalau misalkan tidak ada medsos itu, mungkin benar-benar kita akan putus silaturahmi ya. Betul. Tapi hari ini ada Facebook, kita bisa silaturahmi, bisa ngobrol, bisa tanya jawab juga seperti layaknya kita bertemu atau bertatap wajah. Dira merapat, Mak. Salman juga, Salman ada di depan saya, Rara hadir, Mak Kaya Nurin, halo. Ya, lanjut Master. Oke, jadi manusia itu ketika dalam kondisi yang panik, dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang galau, maka mereka tidak akan menemukan intuisi, intuisi solusi. Jadi dalam saat ini, di mana ini adalah dunia ya, artinya tidak hanya di negara teman-teman, di negara kita juga sama. Kita juga mengalami hal yang sama. Betul. Kita juga mengalami krisis yang sama. Betul. Gitu loh. Di mana aktivitas tidak bisa kemana-mana. Ya. Karena di lingkungan segala macam orang semua jaga jarak. Oke. Tetapi ini tidak akan selesai ketika kita hanya fokus pada keluhan. Betul. Ini tidak akan selesai. Betul. Kita hanya fokus kepada keluhan. Kita hanya fokus kepada hari-hari hanya berpikir negatif dengan berkata tidak bisa, susah, tidak bisa, susah. Nah, buat teman-teman yang menonton live kita ini bukan motivasi, tapi kita hanya mengajak Anda, mengetuk hati Anda. Coba bayangkan, coba pikirkan, coba rasakan. Ini adalah proses. Iya. Ini adalah proses, ketuk hati Anda, pikirkan, rasakan, dan bayangkan. Ini adalah proses. Proses untuk kita up diri. Iya. Update diri. Iya. Mungkin selama ini kita terlalu bersantai ria. Iya. Bersantai ria, terlalu masuk ke dalam zona nyaman. Zona nyaman itu, oke, gue udah nyaman nih, gue udah oke nih. Iya, udah begini aja. Udah gini aja nih. Oke, aku udah banyak rezeki yang gue dapat nih, udah oke nih. Padahal manusia itu harus berinovasi ya. Betul, karena Tuhan memberi kita hati, pikiran untuk berpikir. Dikelola. Dikelola dengan baik. Digunakan dengan baik. Oke, jadi hati itu bukan untuk simpan kesedihan, sampah, segala macam. No, stop komplain mulai hari ini.
Anda saat ini stop komplain. Ya. Bukan waktunya untuk komplain, bukan waktunya untuk iri, dengki kepada orang. Stop. Ya. Lupakan itu semua. Delete semua yang ada di dalam pikiran itu sampah hati. Oke. Fokus pada solusi jalan keluar. Ya. Oke, nah kita kasih caranya paling gampang dan sederhana, ditulis. Ya. Ini teman-teman yang nonton video ini, ditulis 1 sampai 20 jalan keluar yang Anda dapatkan. Tapi ketika Anda hanya fokus kepada masalah dan komplain, tidak selesai. Jadi diambil kertas, ditulis tuh jalan keluarnya. Satu, apa jalan keluarnya? Oke, mungkin aku sekarang harus banyak online. Kedua, aku harus membranding diriku dengan kata-kata persuasif, kata-kata marketing. Oke. Betul. 3, apa yang harus aku buat? Dan begini loh, setiap kejadian ada pesan, ada hikmah. Ya. Itu. Nah, coba teman-teman amati lagi ketika apa yang menjadi bisnis kita saat ini, apakah akan memberi manfaat dan peluang buat orang? Ya. Mungkin selama ini Anda melupakan produk-produk yang Anda jual. Ya. Karena Anda merasa Anda meremehkannya. Ya. Di mana di luaran sana, apa yang mereka jual, produk khususnya produk seperti teman-teman Mas Gebian, Viken, MXB, Ya. adalah suatu produk yang saya pribadi makai ini. Ya. Saya pribadi makai, kenapa? Saya merasakan diri saya selalu nyaman aja nih. Ya. So, saya seorang Travis, kenapa saya harus pakai barang ini? Logikanya. Ya. Tapi saya nyaman. Kenapa? Karena saya merasakan energi itu sendiri. Iya, teman-teman tidak bergerak, terutama orang-orang MXB, kita satu keluarga dari MXB itu sudah pasti juga dihantui rasa takut. Ya, Tolong mulai dari sekarang, sejak nonton video ini, kalahkan rasa takut itu. betul. Singkirkan dan usir rasa takut itu dari pikiran kita, dari hati kita. Wah. Ya, ketika kita panik, ketika kita takut, maka sebenarnya justru kita akan memunculkan penyakit-penyakit baru. Dengarkan saya ya. Ketika kita panik dan takut, justru kita akan memunculkan atau mengundang penyakit baru untuk masuk ke dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa bahagia selain mengundang rejeki, rasa bahagia, hati yang bersyukur, hati yang tenang, tidak panik, dia akan menjadi obat untuk diri kita. Kalaupun toh ada penyakit di dalamnya, sudah banyak sekali orang sembuh dari penyakitnya. Saya tidak peduli apapun penyakitnya. Sudah banyak sekali yang sembuh hanya gara-gara hatinya bahagia, hatinya tenang. Karena hati tenang, hati bahagia memunculkan rasa yakin bahwa Allah ada dalam hati kita, bahwa Allah akan mengusir semua penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi kalau rasa takut sudah tersingkirkan dari jiwa, dari hati, berbisnis pun enjoy. Orang bahagia itu isinya pikirannya baik terus, Master ya? Betul. Baik terus. Jadi dia tidak mengukur dengan adanya penyakit sekarang yang sedang viral, lalu diukur dengan rezeki yang semakin menurun. Ini kekeliruan dalam berpikir juga. Ya, padahal kalau kita tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, maka kita juga tahu penyakit itu datangnya dari Allah. Iya. Dan solusi juga harus difikirkan. ya datang juga dari Allah. Yes. Red Rose. Oke. Salam kenal buat semuanya yang belum kenal. Salam kenal. Yang belum follow fanpage ini, silakan follow. Karena mulai dari kemarin fanpage ini rutin selalu live streaming bersama Master Rudi dan narasumber satunya adalah Kiai Zen. Ayo, mana semangatnya? Mak Kaya, Bapak Jutawan, Nurin, Ahmad Faizuddin, Kak Leni, Puan Zurita, dan semuanya yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Skip, Bang Rudi. Oke. Joseph Kumilau. Oke. Sekarang baru kita ganti. Oke, kita lanjut. Bagaimana mensikapi situasi kondisi saat ini? Iya. Pastinya kembalilah kepada dirimu.
kembali kepada dirimu, perbaiki ibadahmu, perbaiki hatimu, buang semua kesal marah dalam dirimu. Dan ketika kita saat ini harus merasa dalam kondisi yang terpuruk, terjatuh, dilematis, galau, sedih, merasa tak berdaya. Mungkin di luar sana banyak orang mengalaminya. Iya. Tapi ketika kita fokus kepada rasa tak bahagia dalam diri, ini tidak menyelesaikan masalah, bro. Tidak menyelesaikan masalah. Yes, betul. Jadi gali terus di dalam dirimu. Gali. Temukan apa yang bisa diperbaiki. Perbaiki hati, perbaiki pikiran, fokus pada solusi. Kadang setiap kejadian itu, kalau kita fokus kepada permasalahan susah dan beratnya, Ya. maka kita tidak menemukan atau tidak menampak jalan keluarnya. Betul. Ya, seperti itu. Jadi coba jujur, di mana bukan hanya diri Anda yang saat ini tengah mengalami hal yang sama. Ya. Kami di sini juga mengalami yang tidak bisa ngapa-ngapain, betul kan? Tapi rezeki ada aja sih. Ya, kita juga kondisinya juga aktivitas kita kurangi. Ya. Seperti itu. Tetapi tetap berjalan dengan pemikiran hebatmu. Tetapi tetap gali dalam dirimu yang hebat. Ajak bagian dalam dirimu yang hebat itu untuk berpikir. Iya. Ajak bagian dalam dirimu yang cerdas itu untuk berpikir, tanya dia. Tanya bagian dalam diri itu, apa yang bisa aku buat, solusi. Dan mungkin selama ini banyak sekali sampah-sampah hati, penghalang-penghalang doa, kebencian, keirian dalam hati. Dan yang perlu diukur adalah apa yang kita dapat. Iya. Apakah dengan sampah hati, ketakutan, kebencian dalam diri ini membuat rezeki kita lebih bahagia? Tolong tanyakan dalam diri, lihat dan rasakan saja. Dan kita tidak sedang memotivasi teman-teman, karena kita cuma ngajak sesi sharing saja. Biarkan teman-teman berpikir dengan hatinya yang lebih rendah, kerendahan hati yang berpikir. Di sini kita sharing tentang konteks solusi. Ya, kita motivasi juga. Ya. Takutnya ada kawan-kawan yang sedang drop hari ini. Tadi aja di atas tuh sudah mulai ada yang bilang luka batin dan lain-lain. Kita belum ada lihat Miji, Pak Jeremy ya. Mereka ada Facebook gak sih? Mereka nonton di MXP. Oh, Oke. Jadi kalau tentang permasalahan pembersihan jiwa dan luka batin, nanti komen saja. Nanti kita kasih caranya. Kenapa selama ini mungkin goal-goal Anda itu hanya stagnan di jalan, impian-impian Anda stagnan di jalan. ya. Oke, saya kasih bocoran satu. Anda kurang energi, bro. Kurang energi kepada goal Anda, impian Anda kurang dikasih energi. Sehingga dia berjalan dia berjalannya datar, kurang energi. Planning rencana ada, tapi kurang energi. Nah, besok malam adalah pembahasan bagaimana menggali energi dalam jiwa itu. Besok malam kita bahas lagi, karena kita besok malam masih dikasih kesempatan untuk live, untuk sharing, untuk ngopi, ngolah pikiran ya. Oke, nanti di akhir video, Master. Ya, Kayaknya kita perlu kombinasi terapi deh. boleh. Sesi pertama terapinya dari Master Rudi, nanti sekaligus penutupnya saya 15 menit terakhir, 10 menit terakhir, 10 menit pertama dari Master Rudi, 10 menit terakhir dari saya. Sebenarnya jatah ngomong saya ini cuma 1 jam, tapi kayaknya bakal lebih deh, Master. Dan ya. mulai sekarang boleh dibuka ya, Master ya, sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau Oke. tanya. Buat keluarga besar MXB, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, teman-teman Mas Gebian mau tanya silakan. Goal kita jadi gold dalam MXB itu Baba Juta. Ini suara siapa nih? Halo. Oh, sorry. Halo Baba, rindu sama Baba ngopi.
miss you so Makanya much. teman-teman dari tim jutawan, Baba Jutawan ya. Baba Jutawan. Ya, Ini semua jaringannya Baba Jutawan ya? ya teman-teman MXP semua. Iya. Dan mungkin juga ada dari Indonesia, teman-teman dari Indonesia juga banyak. Dari Indonesia kalau sudah bergabung di MXB itu sudah pasti jaringan kita. Ya. Jadi buat kawan-kawan yang ingin tahu lebih jelasnya MXB, bisa japri atau chat ke Bang Rudi atau ke saya boleh. Best topik malam ini, thank you Master Rudi dan Master Bagus. Siap. RVJ lu. Siapa sih RVJ lu? Bang Jol. Halo. Bang Jul, stay focus, MXB the best. Oke. Always the best. Halo, Bro Julkaya. Rindu Ya, ngopi kita nih. nothing the best. Satu kebanggaan dari kami sendiri juga kenal Just MXB. ketemu sama teman-teman yang ada di MXB, di mana kami dapat banyak sekali tentang cara berpikir yang luar biasa, banyak sekali membuat kita berpikir lagi. Kenapa teman-teman di MXB ini berhasil? Kenapa mereka begitu berhasil? Ternyata ada kuncinya kawan-kawan. Dari produk mereka yang luar biasa, itu satu kunci keberhasilan mereka. Kedua, sistem. Halo Miji. Miji. Salam. Hai Mas Bagus, Master. Oh, halo. Oke, halo. Pak Jeremy sekalian undang semuanya ke sini. Miss Pam juga boleh diundang ke sini. Oke, Mbak Eka. Lanjut, Master. Ya, jadi begini. Temukan mentor yang tepat. Temukan guru yang tepat, ilmu yang tepat, dan belajar lebih banyak lagi tentang keilmuan kehidupan khususnya ya. Ilmu agama penting. Oh ya, penting banget. Oke. Hambar, semuanya tidak akan Betul. jadi tanpa agama. Oke, jadi jangan terjebak dengan dunia pikiran lu saja, Betul. karena khawatirnya sesat. Wah, gue seneng lu ngomong. Nah, gitu. Berasa bikin gue cium aja lu. Permasalahan di situ. Jadi kita banyak temukan teman-teman yang bermain di dunia pikiran tapi tidak masuk ke dalam ranah spiritual Oh, agama. ini peserta sayang saya ini Mbak Maria. Halo Mas Bagus, Bang Rudi. Halo. Pengen banget ketemu langsung, pengen ucapin makasih banyak. Ya, nanti kita ketemu ya Insya Allah ya. Pasti ketemu kita, pasti Mbak Maria ketemu. ada di Jakarta kalau nggak Mbak salah. Maria Jakarta dan semalam sudah telepon saya. Saya sudah buatin videonya, akan saya angkat setelah video ini Insya Allah. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Maria. Mungkin ada beberapa poin saya harus nyebutin nama Mbak Maria, tapi nggak apa-apa, itu jadi motivasi buat kawan-kawan. Bang Jul, master hebat ketika bagi semangat. Oh, always, I'm always Ya. Tetap happy. fokus pada bahagia diri. Oh yes, oke. Oke. Dan fokus kepada jiwa yang tenang. Spirit lah ya, Betul. spirit, always spirit. Karena gini, yang paling sulit itu adalah mengendalikan berisiknya di dalam diri, bro. Betul. Contoh nih, kita berisik di luaran sana, kita tidak suka, tidak senang, kita pindah saja nih. Kalau berisik di hati mau pindah di mana? Nah, kalau berisik di hati, hati lu risau, hati lu marah, hati lu galau, banyak sedih, tak bahagia, nah pindah kemana tuh hati? Tak bisa, ngikut terus. Ngikut aja. terus. Nah, ini loh, bagaimana menggalinya, bagaimana membuangnya. Makanya gue bilang tadi, sesi besok malam yang kita bahas adalah spirit jiwa, energi, Iya. Dan mentality. sebenarnya kan mintanya Bang Miji, malam ini saya sendiri. Ya, Besok Bang Rudi sendiri. Ya. Saya bilang saya berdua jangan dipisahkan. ya. Nanti ada perceraian lagi antara kita Ya. berdua. Jadi biar ini ya, biar bicaranya itu lebih nyambung. Iya, jadi ada TikTok, ada cakap. Oke, saya bacakan dari Babah. Kita doakan agar COVID-19 segera hilang dan kita terbang ke Pontianak, segera mengopi di kantor Bagus dan Pak Rudi. Amin, Baba. Saya tunggu kedatangan Babah dan COVID ini pasti berlalu, pasti. Ya. I'm so believe lah, sangat Oke. yakin. Buat teman-teman yang memiliki kecemasan yang berlebihan tentang COVID, tolong untuk memprogram diri karena Allah badan tuh makin sehat. Ya. Itu How? itu yang kita berikan. Artinya ketika malam mau tidur, hadirkan diri yang dekat dengan Allah, bisa dengan istighfar, hadirkan, ya Allah badanku makin hari makin sehat. Yes. Ya Allah badanku makin hari makin sehat, rezekiku makin banyak. Lakukan itu sesering mungkin
dan lihat perkembangan dalam diri. Buang semua kecemasan, buang semua kemelekatan dalam diri, dan tetap fokus pada solusi. Karena apa? Banyak orang terlalu fokus kepada masalah, sehingga kacamata hitam itu nggak dia copot, bro. Gelap semua, masalah semua. Kan begitu. Betul. Kacamata hitam nggak dia copot, gelap semua, masalah semua, orang semua jahat. Iya. Sebenarnya begini loh. Nih, apapun kejadian yang kita terima tentang marah, kesal, tak bahagia dan lain sebagainya, khawatirnya di dalam diri itu terlalu dominan, terlalu banyak pikiran negatif, iri, benci, dendam. Itu kita selalu sharing tentang hati yang damai, bahagia. Karena memang sejatinya diri itu memang dia harus masuk ke dalam dirinya yang tenang, dirinya yang penuh dengan kebijaksanaan. Betul. Sehingga dia bisa melihat peluang, solusi, jalan keluar. Lalu di rumah ngomel, marah terus, marah, berantem terus, malah keluarga. Khawatirnya rezeki makin susah. Bukan gitu. khawatir, emang iya rezeki susah. Nah, Saya tuh. lanjut bacakan. Mbak Maria tadi sudah saya bacakan. Makasih banget. Oh iya Mbak Enik. Mak Kaya. Mbak Enik itu hadir tuh dari Hong Kong itu. Bang Jul, amin ya rabbal alamin Baba. Oke. Dari Bang Ayu Nazri, satu gabungan yang cukup hebat. Abang Bagus dan Bang Rudi saling tampung menampung. Ya seperti itu. Yes. Thank you so much Bang Rudi. Best ilmu tentang COVID-19 ini. Oke. Ya. Saya tak cukup 1 jam nih. Kayaknya 1,5 jam saya ini. Saya rindu sekali sama keluarga-keluarga di KL, Malaysia. Salman, baterai man, monitor man. Oke, bentar. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen ya. Insya Allah nanti kita bantu jawab untuk sharingnya. Artinya di sini kita sharing tentang bagaimana memantaskan diri up level dalam diri. Naik lagi up level dalam dirimu. Besok malam kita akan bahas lagi tentang spirit jiwa, mentality. Mentality apa? Saat ini yang teman-teman perlu pahami, dalam kondisi yang saat seperti ini, apa sih yang bisa menjadi ladang uang, ladang duit ketika kita duduk di rumah? Pastinya banyak toh. Ya. Banyak banget yang bisa dibuat. Teman-teman yang punya Facebook, teman-teman bisa jualan produk-produk seperti produk kesehatan. Nah, saya pribadi saya senang dengan produk MXB. Dan bahkan saya pakai. Kenapa? Sebenarnya logikanya gini, saya seorang terapis bawah sadar, saya tidak perlu menggunakan produk tersebut. Cukup saya terapi diri. Tapi ini secara energi barang ini sangat luar biasa, saya bisa merasakannya. Dan di sini saya tidak bisa menterapi 1.000 orang dalam 1 hari. Tapi dengan produk MXP Weekend ini, Anda menggunakannya, Anda akan otomatis kena terapi barang ini. Darah yang segar, badan yang sehat. Dan ketika Anda memang senang dengan duit, Anda senang hobi dengan bisnis, Anda melihat satu peluang, ini luar biasa. Dan kami sudah melihat orang-orang tersebut. Di Malaysia sana, saya sudah lihat orang-orang yang hanya jual kaos kaki ajaib ini dan luar biasa. Very rich, sangat kaya. Daripada pakai itu baterainya lampu itu lah, lampu iya kan? Oke, sekarang galilah dalam dirimu. Rasakan, pikirkan, bayangkan saja. Lihat gambaran dalam dirimu. Ide-ide apa? Dengarkan dalam hatimu yang paling dalam. Bang Rudi, suara hipnoterapinya menghipnotis Bang. Mas Bagus, motivasinya membangun saya. Kalian super hebat. Makasih Mbak Maria, minta asbakdon saya. Iya. Jadi Jun Rich, maju terus 2 jam pun tak apa, kata Bang Faisal. ya,
Makasih Bro Faisal. Rindu sama ente nih. Lama nggak ngopi kita. Sangat rindu kita. Ya. Yes, dari Indonesia produk belum terima tapi register tapi dijalankan. Oke. Jadi kawan-kawan termasuk Mbak Eni, mohon maaf barangnya belum bisa kita kirim karena kondisi yang ada. Tapi barangnya aman. Pasti ada. Barangnya ada. Produknya ada. Mau pesan 1 gudang juga ada Ya. ya. Produknya juga luar biasa. Apa? Nah, langkah utama yang harus kita lakukan apa, Master? Biar kita tetap ada income. You still believe, you must be believe. Anda harus tetap percaya bahwa rezeki kita selalu ada, pasti. Karena jaminan rezeki untuk kita tuh hubungannya adalah nafas. Mau putus rezeki hanya dengan memutuskan nafas. Kalau nafas masih ada, itu artinya rezekimu masih dijamin. Rezekimu masih dijamin. Itu yang dijamin ya. Yang kelihatan. Iya. Yang belum kelihatan. Yang belum dijemput. Yang belum dijemput. Yang belum diambil. Makanya. Yang belum diupayakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Yang belum digerakkan. Aku berikan segala rezeki dari jalan atau arah yang tidak pernah kalian duga. Ya. Bagus. Tolong bagi semangat sedikit. Semangat separuh dah hilang. Semangat hidup. Semangat hidup. Hidupmu itu begitu berharga. Hidup kita semua ini sangat berharga. Saya sampaikan ya buat Kak Martina Osman. Hidup kita ini sangat berharga. Allah sudah menspesialkan kita. Lalu kenapa hari ini kita tidak merasa spesial? Dari mana Allah menspesialkan kita? Dari ratusan juta sel kehidupan, Allah memilih kita. Allah memilih kita untuk hidup di dunia. Artinya Allah sudah sangat tahu persis bahwa kita yang pantas hidup di dunia dibandingkan ratusan juta sel yang sudah hancur dan kita yang masuk. Benar, Master? Betul. Hidupmu begitu berharga. Jadi jangan berikan ruang. Jangan berikan ruang untuk sedih. Jangan berikan ruang untuk kecewa. Jangan berikan ruang untuk benci, dendam dan lain-lain. Ya. Isi semua, tampal semua itu, tutup semua itu dengan kebahagiaan. Ya. Akui, terima, buang saja, ikhlaskan saja. Banjir malam ini. Ya, pejam mata buat diri yang tidak bahagia, buat hati yang tidak bahagia, silakan pejam mata, rasakan semua rasa tak bahagia dalam diri. Ketika Anda merasakannya, Anda merasakan, membayangkan dan lihat. Dan niatkan ketika Anda buang nafas, Anda buang semua kesedihan dalam diri Anda. Buang semua rasa tak bahagia, penghambat rezeki, penghalang bahagia tersebut. Ikhlasin semuanya. Lepas, tarik nafas, ikhlasin semuanya. Dan ketika Anda buka mata lagi, Anda rasakan diri Anda yang percaya diri, semakin semangat, positif, fokus pada jalan keluar. Gini, Lihat jalan keluar. begitu banyak orang yang kebingungan dengan ingin berbisnis. Betul. Banyak banget. Banyak sekali orang yang bingung nak berbisnis apa. Tapi di Malaysia sudah ada MXB yang siap jalan. Sudah jalan. Terus 15 tahun ya. 15 tahun. Produknya pun produk kesehatan. Lalu digabungkan dengan ilmunya Master Rudi dengan motivasi dari saya, itu sangat combine. Sangat masuk sekali. Tubuhmu sehat, jiwamu kuat, rezekimu sehat, ya kan? Jadi buat mungkin gini, Master ya, abang-abang, akak-akak yang ada di Malaysia, video ini boleh di-share sambil untuk prospek ya. Betul. Kita bantu prospek. Silakan aja. Di-share di Facebooknya masing-masing. Ya. Jadi kita pribadi melihat MXB itu seperti ini loh. Pertama, kita bermain di zona penyakit juga. Kita bermain di zona luka batin, diri-diri yang tak bahagia. Nah, kemudian ketika kita jumpa orang-orang yang betul-betul amanah di dalam MXB ini, yang kita rasakan baik hati, penuh cinta, itu udah satu kemenangan, bro. Banyak orang yang join bisnis karena uang,
Setelah uangnya hilang, orangnya pun hilang, bisnisnya pun hilang. Itu gue data. Oke, skip lanjut. Sorry. Dan yang paling penting itu ketika kita melihat peluang bisnis, lihat dulu orang-orangnya. Orangnya yang amanah, orang yang memang jujur, sistemnya yang luar biasa. Dan di sini MXB produknya juga luar biasa gitu loh. Akan kita ajak barang MXB ini di Indonesia. Ya, saya yakin. Saya belum pernah berbisnis seyakin ini. Dalam artian yang dengan sistem master ya. Ya. Dengan sistem saya dulu agak takut-takut, tapi dengan saya bergabung di MXB, saya datang langsung ke Malaysia Kuala Lumpur, bahkan saya ketemu dengan ownernya Miss Pam, kemudian saya ketemu dengan orang hebatnya yaitu Mr. Jeremy dan Bang Miji, Mak Kaya juga selaku leader, Baba selaku orang topnya di Malaysia, dan semua leader yang saya kenal kalian semuanya luar biasa. Itu yang membuat hati saya tergerak untuk membesarkan juga di Indonesia. Tunggu setelah COVID ini berlalu. Ya. Dan setelah ini pun kita tetap akan running dan kita kerja untuk membesarkan MXB dan untuk menambah income kita pastinya, Master. Betul. Jadi banyaknya orang gagal di bisnis. Pertama, mereka tidak menemukan produk, tidak menemukan mentor, tidak menemukan komunitas yang baik. Nah, itu yang menjadi satu kegagalan. Kalian bisa bisnis dengan keuntungan yang luar biasa, tapi Anda tidak memiliki komunitas, mentor yang hebat. Anda akan putus di tengah jalan. Betul. Bahkan banyak bisnis yang memang bertahan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, udah itu hilang. Iya, MXB udah 15 tahun, Master. Nah, di sini cobalah lebih berpikir cerdas. Berpikir Kak Bani. pintar. Ya, Kak Bani, hidup adalah pilihan. Oke, ini dari Master Rudi pasti nih. Ya. Pilih yang baik, yang bahagia, berjaya, kaya raya, usaha, doa, dan tawakal. Allah senantiasa ada. Insya Allah rezeki pasti ada, pasti. Nah, ini kalimatnya baik sekali. Betul. Baik sekali. Hidup adalah pilihan, oke? Pilih senang, pilih susah, kita yang pilih. Ya. Lalu pilihan yang baik adalah bahagia, berjaya, kaya raya, usaha, doa, dan tawakal. Insya Allah senantiasa Allah berikan rezeki itu untuk kita semua. Ya. Hidup adalah pilihan. Oke. Ya. Terlepas Anda memilih atau tidak memilih, Anda juga mengambil keputusan, dan itu adalah pilihan. Ketika Anda memilih tidak memilih atas keputusan untuk hidup lebih baik dan bahagia, Anda juga mengambil keputusan. Betul. Tuh kan agak ribet bahasanya ya, muter-muter ya. Tapi dipahami ya. Paham saya, Bu. Pak. Oke, Pak. Ya, Bu. Jadi ajak bagian diri, bicara kepada diri untuk ngambil keputusan. Man, internet putus, Man. Coba rasakan, coba lihat, coba bayangkan. Sampai hari ini, siapa Anda? Sejauh mana diri Anda? Lihat diri Anda saat ini. Itu pakai data kan? Aman ya? Enggak. Hilang ya? Enggak Ya. Oke, laptopnya aja ya. Oke, jadi kembalilah kepada dirimu, jujur kepada dirimu. Dalam kondisi saat ini, stop komplain, stop mengeluh, Iya, stop betul. ngomong negatif. Fokus kepada jalan keluar. Sedikit bocoran seperti ini. Kita kenal sama mentor leadernya MXB, Weekend. Makanya Oke, dalam kondisi seperti ini, mereka masih mendapatkan pemasukan uang. Kenapa? Karena produknya itu memang produk kesehatan yang akan menyebabkan badan itu sehat, sel darah itu sehat, badan makin panas, darah makin panas. Justru akan menjadi solusi, salah satu solusi untuk mencegah virus corona COVID-19 ini gitu loh. Ya, jadi gini. Kadang kalau kita terlalu banyak mental block, cara berpikir yang bermental miskin atau kurang, kadang kita itu memang masuk ke dalam zona nyaman yang merasa udah nggak bisa ngapa-ngapain.
Ya. sudah putus asa. Ingat loh, sabar, putus asa, pasrah. Oke, tapi harus penuh dengan solusi. Iya. Ketika lu jatuh ke dalam putus asa lu, khawatirnya semakin hari semakin turun. Harusnya kita tetap masuk ke dalam diri, gali sebanyak-banyaknya solusi yang bisa kita buat dalam hidup. Apakah kita mencintai diri kita? Apakah kita menghargai diri kita? Apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang yang dicintai, dirindukan karena kebaikannya? Dan tanyakan dalam hatimu yang paling dalam. Dengarkan suara itu, lihat, gambarkan dirimu 5 tahun ke depan ingin menjadi apa dia? Ingin dikenal seperti apa dia? Jujur sejujur-jujurnya dalam diri. Tanyakan dirimu yang paling dalam. Gali, temukan, lihat gambaran jelas dalam dirimu. Siapakah aku? Ingin dikenal sebagai apa? Ingin dikenang sebagai apa? Dan lihat betapa bahagianya orang-orang yang mencintai Anda ketika Anda menjadi satu pribadi yang betul-betul menggunakan segala kepintaran dalam dirimu. Temukan ilmu, temukan mentor, temukan komunitas, up level, naik kelas. Jumpai teman-teman positif dalam dirimu. Insya Allah pikiran positif, komunitas yang positif, pikiran yang positif, rezekinya makin hari makin banyak. Oke, di sini ada pertanyaan, Master. Ada yang bertanya? Ada. COVID-19 isu dunia yang pasti ada hikmah. Stay positif, pasti kebahagiaan dan ketentraman bersama Anda Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Oke. Tihah Abrajab. Macam mana nak elak dengan orang-orang suka mengganggu kehidupan kita supaya tidak aman, bahagia dan mencapai kejayaan kita Tuhan? Jawab, Master. Hah? Bukan Tihah. Tihah. Oke. Oke. Jadi gini. Ketika dalam diri ini sering terkoneksi dengan orang-orang yang menyakiti hati, coba periksa dalam hatimu yang paling dalam. Mungkin dirimu terlalu mudah marahnya, terlalu banyak ada kesal, ada marah dalam diri yang terekam, sehingga emosi-emosi yang terekam di alam bawah sadar itu, di hati itu, di perasaan itu mudah terkoneksi. Nah, kalau istilah kita seperti ini nih, buang dulu nih kesal, marah, dendam yang ada dalam diri. Akui, terima, istighfarkan diri, buanglah nafas, lega, plong. Dan lihat mereka sebagai pribadi-pribadi yang kita mengerti, kita memahami. Bukan kita konteksnya memandang mereka itu semuanya jahat, semuanya adalah orang-orang yang selalu nyakitin. Maka tanpa sadar, kacamata hitam ini yang kita pegang, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita gambarkan tentang mereka adalah pribadi-pribadi yang negatif, pribadi-pribadi yang menyakitkan. Padahal ketika kita mau menyadari dengan cara pandang kita yang lebih memahami, mengerti mereka, insya Allah deh hati lu lebih adem. Dan setelah hatimu tenang, adem, lihat solusi, peluang, kesempatan, mungkin rezeki. Iya. Itu biasa bonusnya seperti itu. Akan lebih mudah untuk terlihat. Tapi ketika diri kita terlalu berisik di dalam hati ini, khawatirnya tidur lu aja ngigo. Tahu udah tidur ngigo? Ngigo tuh apa ya? Ngigau tahu lah Mas pasti. Nah itu loh. Jadi tolonglah damaikan diri, maafkan diri, seperti itu deh. Betul. Karena gini, kita ya kalau ngomong tentang teknik terapi banyak deh. Mungkin besok kita lanjut tentang pembahasan itu. Tapi besok kita akan lebih membahas tentang mentality, spirit jiwa. Saat ini saya ingin ngajak teman-teman nih,
Buka hati Anda, buka pikiran Anda, jujur pada diri Anda. Apakah saat ini Anda sudah menjadi diri Anda yang terbaik, diri Anda yang Anda inginkan? Dan mungkin nanti ketika Anda malam mau tidur, lihat orang-orang yang mencintai Anda. Iya. Orang-orang yang Anda sayangi, buka hati. Apakah kita sudah membahagiakan mereka? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat mereka? Iya. Jujur sejujurnya di hati ini. Betul. Akui, lihat, rasakan. Lihat mereka. Dan buat Anda yang masih melekat dengan rasa bahagia, tidak bahagia dalam diri, masih melekat dengan kesedihan, masih melekat dengan permasalahan, rasa tidak mampu, rasa tidak bisa, rasa tidak layak, tolong malam ini ikhlaskan semuanya. Buang semuanya. Kembalilah kepada dirimu yang sangat-sangat berharga. Jujur sejujur-jujurnya. Ada bagian dalam dirimu yang sangat rindu. Sangat rindu. Diri ini bahagia. Ada bagian dalam dirimu yang sangat ingin Anda menjadi pribadi yang selalu disenangi orang banyak, selalu dicintai, dihargai, dipandang. Mungkin selama ini ada sampah, ada iri, kesal, marah, dendam, yang sehingga itu menjadi penghambat doa, penghambat rezeki, penghambat bahagia. Dan ini jujurnya ini hanya diri sendiri toh. Sini mati terus ya? Hanya diri sendiri yang bisa jujur untuk melihat diri sendiri. Cobalah bercermin, berkaca, lihat kepada orang di cermin di situ. Tanya kepada dia, wahai bagian diriku, apakah aku bahagia? Apakah aku sudah menjadi yang terbaik dalam hidupku? Ya. Tanya orang yang di cermin tersebut. Betul. Apakah dia masih melekat dengan permasalahan dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa mengikuti orang. Dan satu pesan juga, jumpai orang sukses, jumpai leader sukses, ikuti mereka. Ikuti orang-orang sukses, leader sukses itu, ikuti caranya, ikuti ilmunya, ikuti kebaikannya. Kayaknya rezeki bahagia itu nular loh. 5 orang temanmu adalah salah satu pola. Temukan rezeki, kebahagiaan dalam dirimu, lihat 5 orang temanmu. Jika ingin sukses, bertemanlah dengan orang yang lebih sukses. Jika ingin bahagia, ketemu orang yang lebih banyak menularkan rasa bahagia. Bukan yang hanya ngomongin orang, negatif. Itu loh. Ayo, up level. Naik kepada dirimu yang berharga. Temukan, cintai dirimu. Selama ini orang terlalu tidak mencintai dirinya, sehingga dia selalu ngomong orang jelek melulu. Iya. Oke, tetap fokus kepada solusi, jalan keluar. Lakukan itu, temukan itu. Ya, jadi apa ya? Mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat. Ada sebagian kakak yang nangis. Ya, Mas Rudi adalah seorang terapis bawah sadar profesional, dan memang hampir tiap hari yang dia sentuh adalah jiwanya manusia. Saya buat satu rumusan dalam berdoa, yaitu bersyukur tanpa syarat, bahagia pun tanpa syarat. Lain syakartum la azidannakum. Jadi bersyukurlah dulu. Memang ini kelihatannya sederhana, tapi tak mudah untuk dilakukan. Tapi ketika mau, hati ini mau, insya Allah bersyukur itu muncul dengan sendirinya. Kemarin ada yang telepon saya. Dia bilang saya sudah mendapatkan apa manfaat dari kata-kata Pak Bagus dan Pak Rudi. Kenapa harus bersyukur tanpa syarat? Berbahagia pun tanpa syarat. Apa maksudnya? Jadi Pak Bagus ditanya, Bagus jawab, Bagus bilang begini. Coba kau rasakan apa yang kau rasakan saat kau bersyukur. Ternyata dia bilang, pertama yang saya dapat adalah ketenangan dan saya melupakan segalanya. Yang saya ingat hanyalah begitu banyak yang sudah Allah berikan ke dia. Jadi ternyata di saat kita bersyukur, keajaiban-keajaiban demi keajaiban satu persatu Allah mulai tampakkan.
Ini sekali lagi kita sudah terbiasa dengan kata syukur. Tapi tak sedikit orang tak bisa mengaplikasikan rasa syukur. Saya pernah jelaskan ke Master Rudy juga ke beberapa semua penonton saya. Kalau misalkan ada yang bertanya ke saya, bagaimana cara bersyukur? Lantas apa juga yang harus kita syukuri? Pertama gini, tak pernah kita mengajukan proposal, mengajukan satu permintaan dulu sama Allah untuk minta hidup. Tak pernah saya minta, ya Allah turunkan saya ke bumi sebagai bagus baraja. Tak pernah saya minta seperti itu. Tapi Allah sudah jelas berikan saya hidup. Sesuatu yang tak pernah saya minta, Allah beri, Allah kasihkan ke saya. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana kalau saya minta? Saya minta banyak hal, yang tidak diminta saja Allah berikan. Itu yang pertama, yaitu hidup kita begitu berharga. Karena apa? Kita tak pernah minta hidup, Allah sudah berikan kita hidup. Yang pertama ya. Terus yang kedua, mungkin semuanya termasuk saya kadang-kadang lupa bahwa ada yang nomor dua, hal yang paling penting, yaitu adalah nafas kita. Master Rudy selalu ngajarkan tentang nafas. Saat kita ingin minta apa-apa sama Allah, atur pernapasan, suruh ingat nafas. Maksud Bang Rudy, maksud dari Master Rudy adalah nafas yang kita punya hari ini disyukuri, dinikmati, dibahagiakan. Karena tidak sedikit orang-orang yang ada di rumah sakit berjuang hanya untuk bernafas. Lalu kita hari ini yang diberikan kesehatan oleh Allah lupa untuk mensyukuri nafas yang ada. Yang pertama adalah hidup, kedua adalah nafas. Terus yang ketiga, iya, oke. Terus habis yang pertama hidup, yang kedua nafas, terus yang ketiga adalah anggota tubuh kita. Ya, ini memang terkesan sederhana, tapi sudah banyak sekali yang membuktikan bahwa dengan beberapa hal ini, 4 hal yang saya sebutkan ini, mereka mendapatkan keajaiban-keajaibannya. Bicara tentang bisnis, bicara tentang doa. Bicara tentang hidup, luka batin, bicara tentang doa. Tak ada lain. Luka batin kita, mental block kita, rezeki kita pun bakal datang. Luka batin kita akan sembuh dengan kita bersyukur. Mental block kita akan tergeser dengan sendirinya dengan kita bersyukur. Semua yang diajarkan oleh Master Rudy itu adalah dunia syukur, kuantum syukur, tentang syukur, jiwa yang bersyukur, hidup yang bersyukur. Yang ketiga tadi yang saya sebutkan adalah kita punya ilmu, kita punya kepala, kita punya mata, kita punya hidung penciuman, kita punya lisan untuk berkata-kata yang baik, kita punya telinga yang baik untuk mendengarkan atau mengambil data ilmu dari audio, dari sesuatu yang kita dengar. Terus Allah berikan kita kesehatan, rasa. Dari rasa itulah didaur ulang menjadi sebuah ilmu, kemudian bisa mendapatkan keajaiban. Tentunya semuanya datang dari Allah. Terus yang terakhir, yang keempat, yang pertama tadi hidup, kedua nafas, ketiga adalah anggota tubuh kita, panca indera kita. Yang terakhir adalah apa-apa yang kita punya. Harta kita. Kalau tuan puan punya mobil, coba cakap sama Allah, bicara sama Allah. Terima kasih ya Allah, begitu banyak orang yang sedang menunggu atau meminta mobil hari ini, tapi hari ini kau sudah berikan saya mobil ya Allah. Cakap begitu sama Allah. Terus yang punya rumah, begitu banyak orang yang masih tidur di jalan, begitu banyak orang yang hari ini berjuang mengumpulkan duit untuk bangun rumah, tapi hari ini kita semuanya diberikan rumah untuk berteduh, rumah yang baik, rumah yang kaya. Apapun yang ada di sekitar kita yang sudah kita punya, itu wajib disyukuri. Lalu mungkin tak sedikit orang yang tak punya keturunan, tak punya anak. Mereka diberikan anak, tapi ada pun yang tak punya anak tapi hatinya berbahagia. Dia sudah serasa sudah memiliki dunia. Ingat ya, anak itu dunia abdi, aku tergantung pada prasangka hambaku.
Terus Allah memerintahkan kita untuk minta, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku. Terus Allah juga memerintahkan kita untuk sabar. Terus Allah juga memerintahkan kita untuk bersyukur. Allah memerintahkan kita untuk baik sangka. Semua yang kita ajarkan, semua yang Bang Rudi sampaikan itu adalah ilmu Allah. Maka seorang Bang Rudi pun juga mengatakan, bukan pikiran kita yang menciptakan, pikiran kita hanya alat untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada akhirnya Allah saja yang bisa mengabulkannya. Mungkin habis ini sekejap Bang Rudi akan bantu terapi. Semoga ini bisa bermanfaat. Hari ini pasti ada yang pikirannya lagi gantung Bang Rudi. Pasti ada pikirannya yang lagi ragu menjalani hidup karena banyaknya masalah tentang COVID-19. Pasti ada yang sekarang gara-gara COVID-19 hatinya setiap hari marah, lalu luka, lalu marah dengan orang lain, marah dengan suami marah dengan istri, suami dan istri marah dengan anak mulai melawan kepada orang tua. Bang Rudi tolong diterapi semuanya secara ramai. Saya ganti musik. Silakan Bang Rudi, mic-nya agak dekat. Tolong didengarkan apa yang disampaikan Bang Rudi. Buat teman-teman MXGBN, saya memberikan satu cara tips dunia terapi ya. Ketika malam mau tidur, getarkan afirmasi dalam dirimu, karena Allah, aku jutawan MXB. Siapa Anda? Halo, siapa Anda? Aku adalah jutawan MXB. Getarkan itu di pikiran minda alam bawah sadar Anda. Program itu setiap hari, setiap malam. Maka Anda akan memiliki spirit yang jauh lebih luar biasa lagi. Dan untuk besok malam kita akan membahas tentang spirit dalam diri, di mana spirit dalam diri, kekuatan dalam diri 90% yang menguasai hidup kita. Untuk besok malam kita bahas itu. Dan untuk hari ini kita ngajak teman-teman itu coba buka hati, buka pikiran, lihat, gambarkan, temukan ide-ide terbaik dalam dirimu, temukan solusi jalan keluar dalam dirimu. Dan buat ada perasaan-perasaan kecemasan dalam diri, ada hati yang cemas, takut, bimbang, kembali ikhlaskan semuanya. Mungkin ketika Anda sambil pejamkan mata, rasakan nafas, rasakan ketenangan, hadirkan keikhlasan dalam dirimu. Hadirkan keikhlasan dalam diri, rasakan hati yang begitu ikhlas, perasaan yang tenang, dan niatkan setiap Anda membuang nafas, semua rasa takut, bimbang, marah, dan semua rasa tak bahagia dalam diri Anda ikhlaskan. Mungkin saat ini di luar sana, di dalam diri ini, di dalam hati ini, begitu banyak beban. Mungkin masalah terasa berat, masalah yang dihadapi terasa berat. Tapi kembalilah kepada dirimu. Masuklah ke dalam dirimu yang dekat dengan Tuhan. Temukan itu. Ikhlas, letakkan semua beban dalam hidupmu. Buang semuanya. Ketika Anda membuang nafas, niatkan Anda buang semua perasaan tak bahagia, rasa tak bahagia di dalam diri ini. Rasakan, akui. Kembali kepada dirimu. Kembali kepada dirimu yang penting. Kembali kepada dirimu yang sangat ingin dihargai. Kembali kepada dirimu yang begitu dirindukan. Dirindukan bahagianya, dirindukan keberadaannya. Dan sadari di dalam diri ini ada satu kemampuan dalam diri. Cinta, kebaikan, yang mungkin selama ini terlalu banyak
merasa gagal, disakiti, merasa tak dihargai, merasa tidak penting, sehingga ada kesal, ada marah dalam diri ini. Ayo, ikhlas. Ikhlas. Dan setiap hembusan nafas membawa diri ini semakin tenang, semakin positif, semakin yakin. Dan izinkan diri ini lebih fokus kepada jalan keluar, solusi. Apa yang bisa aku temukan? Kenapa teman-teman MXB sana dalam kondisi seperti ini, di mana orang tidak bisa mendapatkan rezeki, teman-teman MXB masih mendapatkan income, mendapatkan rezeki. Cobalah berpikir lebih melebar, meluas. Fokuslah pada jalan keluar. Kembali kepada dirimu yang hebat. Wahai dirimu yang hebat. Wahai dirimu yang pintar. Wahai ketuk hati itu. Lihat, rasakan. Kembali kepada dirinya yang luar biasa. Kembali kepada dirinya yang pemenang. Kembali kepada dirinya. Dan sadari manusia dilahirkan, diciptakan. Manusia hadir di dunia ini bukan untuk menerima penderitaan. Coba sadari. Kenapa banyak orang yang bahagia, kenapa Anda tidak bahagia? Berarti ada yang salah di cara berpikir. Ada yang salah dalam rasa berpikir, cara pandang, konsep diri. Mungkin ini salah, sehingga Anda tidak menemukan orang-orang beruntung di luar sana yang Anda lihat, sedangkan Anda di posisi dirimu yang tidak beruntung. Coba gali, temukan, gambarkan dirimu, temukan dirimu. Siapa aku? Ingin dihargai seperti apa? Ingin dipandang seperti apa? Temukan dirimu. Temukan mentor itu. Temukan peluang itu. Dan minta izin pada Allah agar ditemukan dengan orang-orang terbaik yang positif, yang akan mengubah hidup Anda. Karena Anda menemukan teman-teman yang akan mengajak Anda berpikiran positif, cara berpikir yang positif, peluang, rezeki. Temukan. Panggil kembali dirimu yang bahagia. Panggil kembali dirimu yang berharga. Panggil kembali dirimu yang penting. Sebut namanya. Sebut namamu, panggil kembali. Wahai diri yang berharga. Wahai diri yang penting. Yang ingin dicintai. Yang ingin dihargai. Kembali. Dan panggil kepada dirimu yang benar-benar dekat dengan Allah. Yang betul-betul tulus, ikhlas, amanah. Ingat, iri, benci, dendam itu sampah hati. Khawatirnya itu adalah bisikan yang menghambat rezekimu. Jika ada iri, dendam dalam diri, ikhlasin. Mungkin masa kecilmu yang tak bahagia, sehingga dirimu penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, sehingga tanpa sadar kita marah pada orang, kita marah pada dunia. Kami sering jumpa mental block, luka batin yang seperti itu. Semoga atas izin Allah kita bisa sharing, bertemu untuk berbicara, ngopi, pembahasan hal yang positif, membebaskan penghambat bahagia, luka batin, seperti itu. Oke, kembali kepada dirimu yang betul-betul berharga. Betul. Saya tak bisa monitor ini. Oke. Seberapa tenang? Kasih komen terbaik kalian. Saya mau baca sebelum
penutupan dari saya yang jauh lebih membuat Anda semuanya tenang. Berikan komen terbaiknya. Apa yang Anda rasakan sekarang? Jutawan MXB tanpa syarat. Yes, tanpa syarat. Ikhtiar, 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 usaha, usaha, dan usaha terus tanpa batas. Sampai nafas terakhir kita berhembus. Lebih bekerja cerdas. Ya. Bekerja pintar. Banyak orang yang hidup bekerja keras tapi kurang cerdas. Sehingga ketika dia tidak bekerja, dia tidak dapat uang, tidak dapat rezeki. Berarti dia bekerja keras tapi tidak bekerja cerdas, tidak bekerja pintar. Ayo, kembali kepada dirimu yang cerdas dan pintar. Tenang, bahagia. Komen yang lainnya mana nih? Saya mau dengar dulu. Santai, santai. Saya mau dengar dulu. Alhamdulillah. Oke, banyakin syukur ya. Lebih banyak lagi bersyukur. Sebenarnya orang yang jauh lebih susah daripada kita ini banyak. Jadi jangan pula merasa hidup kita ini yang paling susah. Yang lebih susah dari kita ini banyak sekali. Sangat banyak. Kita ini termasuk orang-orang pilihan terbaik. Bisnis ada, uang ada, harta rumah, anak, dan lain-lain semuanya ada. Lalu nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustai? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah kan. Jadi semuanya layak untuk kita syukuri. Dengan bersyukur, saya yakin justru kita akan menarik yang lebih banyak lagi untuk bisa kita miliki. Terus jangan batasi diri. Berhenti dari sekarang berkata bahwa saya tak sanggup, saya tak bisa. Ya, berhenti dari sekarang. Saya sama Master Rudi itu pernah mengatakan begini, bahwa kekuatan pikiran manusia itu unlimited tanpa batas. Yang bilang ada batas tuh ya diri dia sendiri yang membatasinya. Tanpa batas. Alam semesta ini tunduk pada manusia yang tahu. Bahkan itu termaktub juga dalam Quran. Allah kan sudah menegaskan kalau manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Bukankah alam semesta juga ciptaan, Master ya? Kalau alam semesta juga ciptaan, berarti belum lebih baik daripada diri kita sebagai manusia. Cuma memang harus sadar bahwa diri kita ini punya kekuatan. Karena sebagian pemikiran kita sama Allah sudah diberikan dengan cara apa? Apapun yang kau sangkakan itu yang terjadi. Apapun yang kau sangkakan itu yang terjadi. Kalau dalam hidup kita banyak menarik hal-hal negatif, ya karena pikiran kita bersangkanya bahwa kita ini akan negatif. Seperti itu. Jadi banyakin lagi syukur. Ayo coba kita tenangin diri sebentar. Tutup matanya, posisikan. Tak apa, jangan komen dulu. Jangan komen dulu, duduk, dengarkan. Dan usahakan semuanya pakai headset ya. Saya udah buat audionya bagus sekali. Mic-nya sudah bagus sekali. Boleh dari sekarang dengarkan saja saya ngomong. Oke, Kak Ita ya? Azarita. Kak Marsita. Ayo, posisikan tubuhnya nyaman saja, santai saja, rileks saja. Boleh tutup mata, boleh juga enggak. Tapi dengarkan saya baik-baik. Boleh ikuti kata-kata saya dalam hati. Kita berdoa, entah apalah ini, mau dibilang terapi, ini mau dibilang berdoa, ini mau dibilang berhajat, apapun, yang penting kita sedang ingin bicara sama Allah sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau memang kondisi dunia hari ini karena mungkin ada di antara kami berdosa, ampuni kami ya Allah. Baik kenal maupun tak kenal, kami semuanya seragam hari ini. Ada berapa ratus orang di sini mendoakan agar COVID-19 ini segera berlalu ya Allah. Yang saya percaya ya Allah, setiap ada awal pasti ada akhir. Kalau ada yang datang, maka pastilah yang datang pun akan pergi. Tidak hanya penyakit, nyawa kami pun suatu saat juga akan pergi. Ampuni kami ya Allah. Kami berdamai dengan kondisi-kondisi hari ini. Ya Allah, kalau memang syaratnya untuk mendapatkan rezeki lebih daripada ini dengan cara bersyukur, maka kami akan bersyukur ya Allah. Terima kasih atas hidupku ya Allah. Hidup kami semua yang begitu indah ya Allah. Cuma terkadang kami saja yang tak mensyukuri itu ya Allah. Terima kasih juga untuk nafas kami ya Allah. Nafas kami yang lengkap, yang sehat. Bangun pagi dirasa sehat, menghembuskan nafas dengan sehat. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur akan itu. Kami semua bersyukur akan itu ya Allah. Baru ku sadari ternyata nafasku begitu mahal, hidupku begitu mahal dan berharga ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ada juga bagian-bagian tubuhku yang bekerja dengan baik ya Allah. Kau berikan kami mata, dua mata yang sempurna yang bisa melihat keindahan alammu, keindahan setiap ciptaanmu yang bertemu, berpapasan dengan kami ya Allah. Ada juga hidung kami yang kami gunakan untuk penciuman kami sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya Allah dengan penciuman kami ya Allah. Adapun telinga kami ya Allah, telinga ini bisa mendengar dengan sangat baik untuk mengambil semua data, informasi yang baik menggunakan telinga ini. Terima kasih atas telinga ini ya Allah. Mulutku ya Allah, terima kasih atas lisanku, lidahku yang baik yang bisa menyampaikan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk orang lain ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Dan seluruh tubuh ini yang tak bisa kusebut satu persatu ya Allah, semuanya bekerja dengan sehat, dengan baik. Terima kasih ya Allah. Dan terima kasih pula atas keluarga yang sudah kau berikan dengan keluarga yang baik ya Allah. Anakku, dari sang suami, istri, syukuri keberadaan mereka. Orang tua mungkin yang sehat, orang tua yang sehat, anak yang sehat, suami yang sehat, istri yang sehat. Tolong disyukuri semuanya. Tolong disyukuri semuanya. Lepas itu juga syukuri semua harta yang kau punya hari ini. Saya tahu semua yang ada di Malaysia insya Allah berkelimpahan semua. Tapi tolong syukuri itu semua. Diingat kembali, dimunculkan kembali di pikirannya apa saja yang sudah kau miliki yang belum kau syukuri hari ini. Apa saja yang sudah kau miliki hari ini namun belum kau syukuri. Rumah, mobil, motor, harta-harta yang lain, uang, apapun yang sudah dimiliki yang belum disyukuri, disyukuri sekarang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat-Mu ya Allah. Selalu kau berikan kebaikan pada diri kami ya Allah. Kebaikan baik dalam harta, rezeki, melalui harta dan rezeki sehat ya Allah. Rezeki nafas, rezeki hidup. Terima kasih atas semuanya ya Allah. Lalu sekarang silahkan berdoa sesuai apa yang diminta jika sudah bersyukur. Apapun yang ingin diminta silahkan minta. Silahkan minta ya Allah. Saya memohon ya Allah. Kami semua memohon di sini ya Allah. Kalau memang COVID-19 ini benar adanya, tolong angkat ya Allah. Akhiri ini semua ya Allah. Kami ingin menyambut Ramadan dengan gembira ya Allah.
seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya Allah. Kami bisa berkumpul dengan sanak keluarga, tetangga, bisa tarawih bersama ya Allah. Kumpulkan kami kembali dengan segala keindahan seperti tahun-tahun yang lalu ya Allah, di bulan Ramadan, di bulan suci ini ya Allah. Dan kemudian saya pribadi juga bisa bersilaturahmi ke Malaysia ya Allah. Terima kasih atas semuanya ya Allah. Tolong wujudkan ini semua ya Allah. Ayo dipakai rasanya, dipakai hatinya. Silakan bercakap-cakap sama Allah. Gunakan kalimat-kalimat yang baik, tutur kata yang baik sama Allah. Pakai akhlaknya ke Allah. Syarat utamanya adalah bersyukur. Terus hati pun memaafkan siapapun orangnya yang pernah menyakiti kita. Karena mereka tidak penting. Kalau penting harus difikirkan. Kalau tak penting jangan difikirkan. Maafkan mereka semua. Maafkan mereka semua. Siapapun yang pernah menyakiti kita atau orang yang pernah kita sakiti, mereka juga punya hak untuk bahagia. Mereka juga punya hak untuk bahagia. Maka biarkan mereka dengan kebahagiaan, dengan cara mereka. Lalu kita hari ini bahagialah dengan cara kita sendiri. Kalau dengan bersyukur kau bisa bahagia, maka bersyukurlah. Kalau dengan melihat anakmu yang lucu-lucu itu, kau bisa bersyukur, kau bisa bahagia. Lihat terus anak-anakmu itu. Berikan perhatian yang baik, berikan didikan yang baik. Kalau memang dengan mencintai suamimu, kau bisa dapatkan kebahagiaan, cintai suamimu lebih daripada apapun, lebih daripada segalanya. Kalau memang dengan melihat istrimu tersenyum, sayangilah dia. Kalau memang bahagiamu dengan cara membuat hati orang tuamu bahagia, maka bahagiakan hati orang tuamu. Bahagiakan orang tuamu. Berikan kasih sayangmu. Karena memang pantas kau berikan kasih sayang terhadap kedua orang tuamu. Kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, berikan doa terbaikmu. Yang muslim mungkin lebih rutin untuk membacakan Fatihah atau Yasin. Yang bukan muslim mungkin bisa belajar bertahap untuk mendoakan orang tuamu dengan caramu, dengan keyakinanmu. Intinya, esensi dari hidup itu adalah bahagia. Dan semua alasanmu ketika ada pertanyaan apa tujuan hidupmu itu ada tereliminasi semuanya. Tereliminasi semuanya. Kalau kau katakan untuk bahagia, untuk ibadah, maka ibadah hakikinya juga untuk bahagia. Kalau kau katakan untuk menyenangkan hati dan anak istri saya, istrimu, maka itu juga tereliminasi karena hakikinya juga bahagia. Kalau perjalanan hidupmu adalah ingin membahagiakan hati orang tuamu, itu pun tereliminasi, itu pun bahagia. Hakikinya orang hidup tujuannya adalah bahagia. Tak ada alasan, jangan berikan ruang dalam hatimu untuk sedih, susah, benci, dendam. Cukuplah bahagia itu dalam hati. Dan bahagia itu sederhana. Bahagia itu dengan cara mengingat Allah, berzikir sebisanya, lalu berikhtiar semampunya, lalu pasrahkan sebaik-baiknya. Yang terakhir dari saya, tolong dengarkan saya baik-baik. Semua di dunia ini adalah titipan. Saya pikir Bapak dan Ibu tahu ini semuanya. Semua yang di dunia ini titipan. Harta, tahta, jabatan, itu semua titipan. Kita tahu itu. Tapi ada satu hal yang kita lupa dan kita mungkin tidak tahu. Kalau masalah yang kita terima hari ini itu pun juga titipan. Kalau disangka, dirasa tak mampu mengemban titipan itu, maka kembalikan kepada yang punya masalah. Yang punya masalah adalah Allah. Kembalikan saja sama Allah, biar hatimu tenang, biar hatimu bahagia. Semoga ini bermanfaat. Saya, Bagus Baraja dan Master Rudi sayang sama kalian semuanya. Mulai sekarang banyak bersyukur. MXB adalah jalan
atau keretanya untuk bisa menambah income, untuk bisa mendapatkan rezeki lebih daripada apa yang kita punya hari ini. Besarkan lagi mulai dari hari ini, nanti dan seterusnya. Jadikan Facebook ini adalah ruang bisnis, ruang bercengkerama, ruang bersilaturahmi, ruang yang baik-baik saja. Tak perlu informasikan yang buruk-buruk. Cukup share sesuatu yang baik, insya Allah rezeki akan datang. Kalau niatmu cari rezeki, maka rezeki itu datang. Kalau niatnya nakut-nakutin orang, orang takut. Seperti itu ya. Silakan dilanjut Master Rudi. Ya, terima kasih buat Anda-Anda yang baik hati yang masih mendengarkan. Saya kira terima Video. kasih buat Bagus Baraja. Ya, Masya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih buat Tetap bahagia ya. Bagus Baraja atas renungan motivasi yang sangat menyentuh hati tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membuka hati kita, pikiran kita. Gerbong bawah sadar. Ya, bisa kita lihat, kita rasakan lagi untuk lebih lagi untuk menggali dalam diri, menemukan dalam diri. Apakah selama ini kita sudah pribadi-pribadi yang amanah, yang penuh cinta, yang sudah melakukan terbaik untuk diri kita, atau di dalam diri ini masih melekat dengan perasaan-perasaan yang tidak bahagia sehingga tertutup jalan, pintu, terlihat begitu sulit, terlihat begitu sempit. Kenapa? Karena kita tidak membuka diri. Buat Anda yang masih menonton, buat Anda pribadi-pribadi yang baik hati yang masih mendengarkan kita, yang masih mendapatkan gambaran-gambaran apa yang kita sampaikan, besok malam kita akan membahas lagi tentang mentality yang ada di dalam diri Anda sebagai seorang pemenang. Apa itu mentality pemenang dalam hidup? Nanti kita akan share tentang mentality tersebut. Iya, itu juga poin semangat juga Master ya. Ya, wajib. Jadi dalam diri manusia itu ada mental. Mental itu adalah keberanian. Lalu kenapa disebutnya dengan mental block? Yaitu keberanian yang terkunci, kebaikan yang terkunci atau dikunci. Ya. Ya. Terkunci atau dikunci tepatnya? Terkunci. Terkunci ya. Terkunci dan tanpa sadar mereka itu masuk ke dalam diri mereka yang lebih fokus kepada masalah. Ya. Sehingga peluang rencana-rencana mereka itu tidak dapat. Nah, besok malam kita bahas ini untuk menguraikan kenapa ya selama ini goal-goal yang aku inginkan belum dapat. Iya. Mental apa yang harus aku miliki? Kemarin ada pertanyaan itu ya di grup ya. Pasrah itu benar apa enggak sih? Pasrah itu di terakhir kawan. Pasrah itu di ending cerita. Kalau sekarang ngomongin pasrah, ikhtiarnya tak ada, itu salah. Yang salah itu bukan pasrahnya, otak lu yang salah. Ya, pikiranmu yang salah. Maksimalkan ikhtiarmu, maksimalkan usahamu, baru kau boleh berpasrah. Seperti itu. Jadi harus tahu mana yang diutamakan, mana yang harus dipasrahkan. Kalau yang diutamakan adalah ikhtiar, ya ada ikhtiarnya itu adalah membesarkan MXB untuk menambah income. Gitu. Jadi setelah itu lalulah berbaik sangka dan pasrah sama Allah. Pasti nanti saya diberikan balasan atau rezeki sama Allah. Seperti itu. Lanjut Master. Ya, konteks pasrahnya sudah di ending akhir ikhtiar usaha dalam hidupmu itu pasrah boleh. Tapi pasrah itu bukan dalam konteks putus asa. Lo yo lo pasrah putus asa dosa lo. Beda tipis loh itu. Beda tipis. Dan
kebanyakan kejebak. Kebanyakan tuh momen pasrah itu sudah nggak ngapa-ngapain nih, udah nggak ikhtiar nih. Gue udah pasrah dengan kondisi gue saat ini. Aku sudah pasrah, udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, udah nggak bisa aktivitas. Itu pasrah. Betul. Tapi ketika mau usaha, oke, aku nggak bisa online, nggak bisa buka Facebook, nggak bisa bikin Facebook. Siapa yang bisa? Anak bisa, istri bisa, suami bisa, pasangan bisa, tetangga bisa bikinkan Facebook. Ya, minta tolong mereka. Udah pasti ketemu kita. Nah iya. Jadi ini terapinya dari bawah sadar Mas Rudi. Nanti kalau dengan Kiai Zen itu terapinya terapi jiwa. ya, Tapi dalam lebih dalam lagi. Ya. Lebih bawah sadar juga ya, sih sebenarnya. Pak Ustadz adalah sosok guru yang luar biasa. Saya sangat hormat dengan beliau karena jujur saya banyak belajar kepada Pak Ustadz yang sangat-sangat luar biasa. Kadang tanpa sadar kata-kata dia itu sangat-sangat menampar kita. Jujur saya ngalamin sendiri kata-kata yang luar biasa. Dan sangat dalam lagi. Wow. Kadang-kadang kita tidak sadar sebenarnya ilmu yang dicari kita berpuluh-puluh tahun ternyata disampaikan dalam kurun waktu hanya 2 menit. Ya, jadi ada istilah NLP, istilah apa segala macam kadang-kadang saya temui di Pak dia Ustadz. Iya, benar. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi buat Anda yang masih menonton, mendengarkan, Masih 40 orang itu. yang masih mendengarkan kita, ayo kembali kepada dirimu yang penting dan berharga. Tanya, sebut nama. Sederhananya seperti ini. Sekarang ketika Anda di cermin, ketika Anda di kaca, tanya orang yang di cermin itu. Tanya orang yang di kaca itu. Sebut namanya, tanyakan dia, apakah dia bahagia? Tanya dia, apakah dia bahagia atau dia hanya melekat dengan sampah-sampah emosi negatif yang ada dalam dirinya. Tanya, apakah dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Bang Faizal tuh suami Kak Leni ya? Betul. Oi Bang Faizal. Apakah dia mencintai dirinya? Saya pun sangat rindu dengan Bang Faizal. Apakah dia menghargai dirinya? Tanyakan orang yang di cermin tersebut. Mbak Tiara, halo Mbak Tiara. Kemudian tanyakan, apakah yang dia lakukan, apakah sudah maksimal? Apakah dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya? Atau dia hanya pasrah saja, dia ikhlas saja, dan dia tidak melihat peluang, solusi, jalan keluar? Temukan itu. Cari orang-orang leader yang mampu membantu Anda. Temukan leader yang terbaik, temukan sistem yang terbaik, temukan peluang yang terbaik. Di mana sekian ratus orang sudah mencapai level itu, sudah mendapatkan kesuksesan itu. Temukan mereka. Temukan mereka. Ketika Anda meminta, insya Allah Anda akan ditemukan. Ketika Anda bertanya, insya Allah Anda akan mendapat jawabannya. Iya dong. Iya. Kan memang disuruh minta sama Allah. Betul. Kitanya yang kadang-kadang sok-sokan gak Iya, minta. ada sifat Allah yang 99. Nanti saya share booknya. Ya. Share kemana ya? Share ke grup. Share aja di grup. Grup ya. Grup. Nah, jadi agar lebih memahami karakter diri kita situ sudah difasilitasi. Jadi pertanyaan begini loh, jika ada yang bertanya, apa benar rezeki kita itu sudah dijamin? Apa benar bahagia itu sudah dijaga? Simpelnya seperti ini. Bang Ayu Nazri nunggu kita di Malaysia nih bro. Ketika seorang bayi itu lahir, otomatis sang mama, sang ibu akan memproduksi ASI, air susu ibu. Berarti Allah begitu sayang kepada Anda. Dia takut Anda kelaparan sejak bayi, sudah dijagain. Sudah tetein ya. Ditetein. Kemarin saya sempat terlintas di pikiran saya rindu dengan tim dari Johor ya. Sebenarnya saya juga di sini selain saya diminta oleh MXB untuk berjumpa rindu seperti ini, sharing seperti sharing ini, ngopi, sharing ngolah pikiran. Saya ingat dengan kawan-kawan, bapak dan ibu-ibu yang ada di Johor. Gini ya,
ayo kita jujur sama Allah. Tadi Bang Rudi sudah sempat menyinggung 99 sifat Allah, Asmaul Husna. Itu sebenarnya bisa dipakai tapi sesuai dengan kebutuhanmu. Betul. Misalkan kau butuh rezeki, di situ ada sifat Allah yang bernama ya Rozak, ya Fattahu ya Rozak. Kalau kau ingin kaya, banyakin baca ya Ghani. Ya. Kalau kau ingin lembut hatimu dan ingin melembutkan hati orang, banyakkan baca ya Latif. Atau kau baca semuanya, ya Latif, ya Allahu ya Latif, ya Fattahu ya Rozak, ya Ghani. Jadi hati kita semakin lembut gitu. Hati kita semakin lembut, Allah mudahkan rezekinya. Tapi di awal harus banyakkan baca Fatihah. Ya, baca Fatihah, terus baca sholawat, banyak bacaan-bacaan yang tak perlu membuat kita menjadi terbebani oleh itu. Iya, karena gini, kita tetap ikhtiar berdoa pada Allah. Iya. Oke, kenapa kita ngomong seperti ini? Ada yang nanya kemarin nih, Bang, aku udah pakai amalan sekian ribu kali, Bang. Bukannya dapat duit malah hancur gitu loh. Bukannya dapat duit malah hancur, masalah tambah datang. Bagus juga sih, dari asal jangan nyalahkan Allah. Iya, jadi singkat kata aku bilang jangan-jangan elu bertuhankan dengan kata-kata itu. Artinya gini, sorry ya, diamatin dikit nih. Karena gini, mungkin terfokus dengan amalan. Iya. Sehingga dia pikirannya. fokus dengan amalan ini hutang gue lunas, aku dapat rezeki. Nah itu kan salah Betul. persangkaan. Betul. Tapi ketika kita sharing lagi kepada mereka, kita ajak mereka kembali, tuh alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah diri mereka lebih tenang dan mereka menemukan peluang rezeki itu lebih tampak, lebih nampak. Kenapa Bang Rudi tahu itu? Karena Bang Rudi itu orang bawah sadar, terapis profesional bawah sadar. Jadi polanya kerjaan bawah sadar atau hati itu memang ada, bisa kelihatan gitu loh. Ya, kebaca. Orang ini fokusnya ke sini, Bang Rudi bisa tahu. Karena memang ada ilmunya, bukan Bang Rudi sakti. Ada ilmunya memang. Memang ada ilmunya. Ya. Bang Rudi sudah belajar sangat lama sekali di dunia ini. Jadi wajar, jangan kaget ketika Bang Rudi bisa melihat, hitung sebentar, lihat begini, oh kau begini, itu biasa. Jadi ikuti saja apa yang sudah disarankan oleh Bang Rudi. Ikuti saja. Biasanya Bang Rudi itu memang sengaja membuat pusing di awal, tapi di ending, di akhir ceritanya itu akan membuat ente happy. Ente sampean. Ya, Membuat anda semuanya Anda. happy Ya. gitu. Kita peduli loh, kita peduli dengan bahagianya Anda. Beneran, kita peduli dengan bahagianya Anda. Apalagi dengan Malaysia, Ya. kami berdua sangat sayang. Kita peduli dengan diri Anda yang bahagia dan beruntung. Karena prinsip kami, rezeki itu tidak pernah habis. Halo TH, dah biar Salman cuekin aja lah Mas Dar. TH Nazri, I miss you. Salman ada di depan TH, dia lagi nunggukan kamera. Dia bahaya kalau kameranya ada apa-apa, dia yang kita Ya, sikat dia. TH ini satu anak yang Baik. terbaik. Smart, Anak yang terbaik. pintar. Kita ke Malaysia, kita jumpa seorang TH yang luar biasa. Ada lagi anaknya Kaleni, Ya. si siapa namanya? Nadia. Nadia. Udah Nadia. cantik, baik lagi. Ya, jadi ini anak-anak yang luar biasa yang kita jumpai di Malaysia. Ada Nurin yang sangat luar biasa. Oh, Nurin sangat baik. Kebaikan Ya. Nurin tak akan pernah saya lupa karena saya dibawa jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Maaf, Pak Rudi tidak ikut ya. Jadi jangan ikut-ikut. Yang ke Bukit Tinggi hanya Hah? Oh iya. Ada ya mungkin ya, jadi gini, kita di Oh, Malaysia banyak jumpa orang-orang Mak, hebat. Mak masih monitor nih. Mak masih ada. Mak, Bang Zaimi kemana, Mak? Besok saya telepon ya lah Bang Zaimi ya. Jaime Ruslan. Coba di tag. Kemana Bang Zaimi nih? Allah Rabbi. Ya, jadi gini, teman-teman yang masih galau, gundah, gulana, sedih, rasa tak bahagia, Leave that. Tinggalkan itu. ya
Jumpai teman-teman positifmu, jumpai mentor hebatmu, jumpai orang-orang terbaik dalam hidupmu. Jelaskan sedikit. Orang sukses, kalau pengen sukses, berkumpullah dengan minimal 5 orang sukses. Itu benar ya bro? Ya? Benar. Karena secara Jadi sukses itu menular ya? Vibrasi menular ya? Vibrasi menular karena gini, manusia itu mengirim sinyal, ada energi yang akan tampak. Bang Azhar tah, kawan ente. Ya, halo bro. Aduh. Bila boleh kita bertemu dengan Bang Bagus, Bang Rudi di KL nanti, alhamdulillah bro. Kita ngopi lagi. Ngopi sampai jam 2. Boleh, kita boleh jumpa insya Allah. Semoga badai ini segera berlalu. Amin. Saya akan datang ke MXB, saya akan datang ke Mak Kaya, saya akan datang ke semua leader yang ada di sana. Ya. Saya rindu sama Bang Faizal, Ayu Nazri, terus Kak Leni, sama Kak Ita, Kak Puan Zurita, sama Bang Azhar ya. Ya, Bang Azhar. Bang Azhar, Babah, jangan sampai Babah. tadi sebut bahaya Babah nih. Baba. Ngopi Baba. Rindu Mak, rindu di saat saya sama Mak sama Bang Rudi sama Baba tidur jam 3 subuh. Ya, kita sharing. Ngobrol, habis itu Ngobrol. tidur. Pagi bangun lagi sarapan, ngobrol lagi. Cakap-cakap Dan lagi. gini, hebatnya teman-teman MXB itu adalah orang-orang yang positif. Masya Allah. Cara berpikir saya berubah dengan saya melihat, gila, dalam dunia bisnis kan orang lebih fokus pada duit. Iya. Tapi mereka tidak. No. Mereka Gini, fokus pada cinta, kebaikan. multi level marketing itu sebenarnya memang didesain konsep keluarga sebenarnya. Kenapa dalam konsep binary itu 2? Lalu yang 2 suruh cari 2. Yang 2 cari 2. Bapaknya 1 di atas. Ya. Bosnya 1 di atas ke bawah. Mereka harus saling keluarga. Kalau enggak gitu tak besar sistemnya. Iya. Tapi kan kita lihat banyak sekali bisnis-bisnis ini yang kadang-kadang tidak seperti mereka. Oh iya. Kita boleh jujur ya. Iya, kalau boleh jujur. Kalau sih ngomong memang iya jujur, bener-bener gak? Gue jempolin nih, Mas Gebian, I love you, bener-bener, thank you. sih. Ya Master Mama Coffee. Mama Coffee sudah mau saya ganti menjadi Baraja Coffee. Dari tadi Mak TH. Jadi kalau TH yang komen saya mau bacakan nih. TH Duk Pratija. Duk Pratija apa sih? Merhatikan saja. Ya, duduk kejap-kejap mata, perhatikan saja. Salman kangen ngopi sama Baba di bawah. Kangen sama TH. Kangen sama TH. Aduh, besok kita jumpa lagi nih Master. Ya, besok kita akan sharing tentang mentality. Bukan mentalis ya. Ya, bukan mentalis. Kalau mentalis itu sulap magic, dunia yang Itu kan kerjaanmu dulu. permainan. Itu dunia permainan ya. Iya. Permainan ekstrim. Iya, jadi kayaknya kita harus tutup. Aduh, sebenarnya nggak pingin tutup saya ini, tapi kita harus tutup. Sudah hampir jam 10. Lepas nih boleh Mak telepon Bang Rudi, telepon saya juga. Sebagai saya anggap orang yang tertua di sini, yang kita tuakan, yang kita dengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Mak, ya. Jadi Mak Kaya sama Baba sehat terus, Mak jaga kesehatan Mak sama Baba Mak. Kita semua di jaringan Emak butuh nasihat-nasihat Emak, butuh vibrasi positif Emak, semangat Emak, dan baik sangkanya Baba, ya. Baba sehat terus sama Emak dan semuanya lah pastinya ya, semuanya. Mohon maaf saya kalau misalkan dari 1 jam lebih ini ada salah kata, saya Bagus Baraja mohon maaf sebesar-besarnya. Bang Rudi juga seperti itu, nanti Bang Rudi boleh tutup. Dan sebelum saya akhiri dari saya, sebentar lagi kita Ramadan. Mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin. Saya bersyukur sama Allah masih diberikan kesempatan untuk puasa di tahun ini, seperti apapun kondisinya. Terus di tahun ini sangat berharga bagi saya karena saya dapat keluarga baru dari Malaysia, ada Mak Kaya, ada Baba. Saya tempo hari janji harusnya kalau tidak ada Covid, mungkin saya akan shopping di sana, Master.
tapi ternyata tidak bisa. Jadi kita terpaksa di sini bersama-sama, kita stay at home dan mudah-mudahan segera Allah angkat. Mudah-mudahan dengan karomahnya Ramadan, dengan keistimewaannya Ramadan, COVID ini segera berlalu insya Allah. Amin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bang Rudi ada yang mau ditambahin? Ya, tetaplah menjadi dirimu yang penting dan berharga. Temukan itu. Fokus pada jalan keluar dan solusi. Betul. Kembali kepada dirimu, gali kembali, cari kembali, tanya kembali. Insya Allah, Allah akan tunjukkan kemudahan dan jalan-jalannya. Cari bagian bahagiamu, bagian diri yang bahagia dalam dirimu ya. Betul. Oke, saya pamit. Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifilallah. Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah besok. Malam. Besok Ya. malam ya. Besok malam. Stay di jam yang sama, jam 8 Indonesia, Iya. jam 9 malam Malaysia. Ya. Oke. Oh, ngomong-ngomong ini udah mau jam 11 berarti Malaysia ya. Iya, benar. Oke, Master kita pamit ya. Ya. Terima kasih banyak buat semuanya. kasih Sehat banyak. terus dan semangat terus. Apapun kondisinya, semangatnya harus tetap ada dan ditingkatkan kembali. Oke, saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam. Oke, silakan dimatikan sayang.